Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Afan. Di video kali ini saya akan membahas tentang ijazah palsu. Simak terus videonya. Baru-baru ini marak terdengar tentang masalah ijazah palsu. Tentu ini memberikan kekhawatiran bagi mahasiswa dan juga orang tua khususnya, kemana mereka akan menguliahkan anaknya, karena ijazah palsu itu sebuah kerugian bagi seorang mahasiswa atau alumni lulusan gitu, karena nanti tidak akan diakui ijazahnya. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri ijazah itu asli atau palsu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini saya mencatat ada dua hal yang harus diperhatikan. Nah, jika dua hal itu sudah ada, maka dipastikan ijazah Anda itu adalah asli. Artinya bisa dipertanggungjawabkan dan diakui oleh pemerintah. Yang pertama, masalah ijazah palsu itu bisa dilihat dari kode ijazahnya. Untuk saat ini, kode ijazah itu oleh pemerintah, khususnya Kementerian Ristekdikti, itu menyeragamkan ada 15 digit yang harus ada di nomor ijazah. Jadi 15 digit itu harus ada di nomor ijazah. Kalau tidak 15 digit, artinya ijazah Anda itu dikhawatirkan itu tidak asli. Jadi silakan dicek ijazahnya, nomor ijazahnya itu apakah 15 digit atau tidak. 15 digit itu kita bisa identifikasi. 5 digit awal itu adalah kode prodi. Kode prodinya itu bisa dilihat dari Porlab Dikti. Jadi kode prodi itu diberikan oleh Kementerian Ristekdikti atau pemerintah itu terhadap kampus. Jadi tiap jurusan atau prodi di tiap kampus itu punya kode masing-masing gitu. Nah, jadi 5 digit itu adalah kode prodi. Selanjutnya di 4 digit berikutnya dari 15 kode itu, jadi yang 5 digit itu adalah kode prodi, 4 digitnya adalah tahun lulus. Misalkan Anda lulus tahun 2018, maka 4 digitnya adalah 2018. Selanjutnya ada 5 digit, itu nomor urut. Jadi setelah tahun lulus, kemudian ada 5 digit itu adalah nomor urut. Nomor urut di sini sebetulnya bisa berbeda, karena nomor urut ini berdasarkan dari urutan perajuan. Misalkan kampus itu mengajukan satu kali ajuan itu 200 mahasiswa lulusan, maka dimulai dari 0001 sampai 00200. Kemudian kalau ada ajuan susulan, maka itu akan dilanjutkan lagi 01 lagi. Jadi tidak dilanjut ke 201. Nah, itu yang 5 digit selanjutnya. Selanjutnya ada satu digit terakhir itu adalah cek digit. Jadi itu adalah sistem. Jadi nomor sistem random. Jadi dia bisa berapa saja. Jadi bukan nomor urut. Satu digit itu adalah nomor yang diberikan oleh sistem untuk identifikasi nomor ijazah. Saya kasih contoh. Saya gambarkan ini dari bahan waktu workshop dari kementerian atau dari LL Dikti. Ada nomor ijazah seperti ini. Silakan dicek di ijazah masing-masing apakah sudah 15 digit atau tidak. Nah, selanjutnya, kalau misalkan ternyata sudah dicek tidak memenuhi 15 digit, apakah itu bisa dianggap bahwa ijazah kita tidak diakui atau palsu? Jangan dulu beranggapan seperti itu, karena sistem ini akan mulai diberlakukan mulai 2018 sampai 2020. Artinya mulai tahun 2018 mungkin sudah ada yang menggunakan kode ijazahnya 15 digit. Tapi masih ada, bahkan mungkin akan lebih banyak juga gitu yang belum 15 digit. Artinya kode ijazah itu diberikan langsung oleh kampus. Jadi bukan dari sistem pemerintah gitu. Tapi ketika itu lulusannya 2020 ke atas, jadi 2020, 2021 itu wajib 15 digit. Jadi
dimulai sistem ini akan dikenakan secara wajib itu 2020. Dari informasi yang saya dapatkan seperti itu. Jadi setelah 2020 dan setelahnya itu tidak ada lagi nomor ijazah di bawah 15 digit seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Kalau misalkan kode ijazahnya untuk saat ini yang di bawah 2020 masih ada yang di bawah 15 digit, itu artinya kampusnya itu belum menganut sistem itu, atau mungkin baru sebagian menggunakan sistem gitu. Jadi jangan dulu berburuk sangka bahwa ijazah Anda itu palsu. Yang kedua, ijazah itu bisa dicek di satu sistem web laman resmi dari Ristekdikti, itu di ijazah.ristekdikti.go.id. Saya tuliskan linknya di bawah. Jadi silakan dicek di website itu, kemudian nanti akan muncul form isian data, masukkan nomor ijazah kampusnya nomor ijazahnya berapa. Nanti ketika masuk ke data, nanti akan muncul data ijazah Anda itu. Ketika ijazah Anda muncul saat menggunakan sistem ini, maka Anda sudah aman. Artinya secara legalitas dan juga secara keabsahan ijazah Anda itu sudah diakui gitu. Jadi tidak ada keraguan bahwa ijazah Anda itu palsu. Kalau dicek ada. Kemudian bagaimana kalau misalkan ketika dicek itu nama Anda tidak muncul, nomor ijazahnya tidak muncul? Nah, kalau kejadiannya tidak muncul, ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu kemungkinannya memang ijazah Anda palsu. Tapi ada kemungkinan kedua. Yang kemungkinan kedua itu adalah kemungkinan data Anda itu nomor ijazahnya belum diinput oleh kampus. Kemudian apa yang harus dilakukan? Anda bisa mengkonfirmasi ke pihak kampus untuk membetulkan data Anda gitu, atau menginput data Anda. Jangan-jangan memang kampus masih dalam proses pengarsipan gitu. Karena beberapa kampus juga arsipnya banyak, dan itu rank awal tahun pendataan secara online itu berbeda-beda tiap kampus. Ada yang dari 2012, ada yang dari 2009 dan sebagainya gitu. Jadi konfirmasi ke kampus Anda, khususnya bagian informasi atau bagian data, karena di situ nanti Anda akan mendapatkan jawaban tentang hal itu gitu. Kemudian bagaimana kalau misalkan ternyata jauh gitu, apakah harus ke kampus atau misalkan via telepon? Kesan saya sebaiknya lebih baik Anda datang ke kampus gitu. Karena nanti ada banyak informasi yang akan didapatkan dari pihak kampus. Nah, kalau misalkan tetap tidak bisa cari kontaknya, siapa tahu itu bisa memberikan informasi tentang itu gitu. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau misalkan ketika dicari di sistem itu ternyata nomor ijazahnya betul ada tapi namanya bukan Anda gitu, atau salah data, atau IPK-nya Anda itu salah, atau lulusannya salah gitu, atau namanya ada yang salah. Nah, hal seperti itu sering terjadi ya, karena banyaknya data di kampus itu tidak memungkinkan untuk 100% betul gitu. Jadi masih ada yang data-data yang salah nama lah, salah nomor lah, segala macam. Nah, hal itu juga Anda harus melakukan konfirmasi ke kampus untuk membetulkan data Anda. Jadi ketika sudah dibetulkan itu memang memerlukan waktu yang cukup lama, tidak langsung ketika dibetulkan kemudian langsung berubah. Jadi Anda harus sabar gitu, karena pihak kampus pun mengelola banyak data gitu. Selanjutnya, kalau misalkan Anda ingin segera membutuhkan ijazah itu untuk misalkan keperluan Anda untuk mulai bekerja misalkan, atau misalkan yang ingin menjadi guru itu ada tahapan yang harus memerlukan keabsahan ijazah itu, sebaiknya saran saya itu periksa ijazah Anda sekarang, dari mulai sekarang. Jadi jangan sampai Anda mendadak ketika butuh langsung hari itu juga harus segera beres. Itu dijamin kalau seperti itu tidak akan beres. Jadi sebaiknya saran saya dari sekarang, sebelum Anda membutuhkan ijazah itu sekarang segera
betulkan kalau yang sah data, kalau yang belum ada itu segera konfirmasi ke kampus, karena prosesnya akan cukup memakan waktu, jadi tidak bisa instan gitu. Itu yang bisa saya sampaikan kaitan dengan ijazah palsu. Jadi segera periksa ijazah Anda, apakah ijazah Anda sudah terdaftar di sistem itu atau tidak gitu. Kalau video ini dirasakan bermanfaat oleh Anda, silahkan di-share ke teman-teman yang lain atau ke sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahumma wafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.